Welcome to English Inside Indonesia. Materi kali ini terkait articles dan juga an. Mungkin kalian sering mendengarkan orang menyebut a book, a pen, an eraser, tapi kalian tidak paham bagaimana sih cara membedakan penggunaan dan juga an ini ya. Padahal ini materi basic yang wajib kalian ketahui jika kalian ingin menguasai bahasa Inggris. Yuk kita lihat sama-sama ya materinya. Nah, artikel dan juga an ini termasuk indefinite article ya, maksudnya to introduce a noun that is general and specified or not yet known to the readers. Maksudnya, jadi kita gunakan dan juga an itu untuk menunjukkan benda itu sifatnya general. Unspecified itu maksudnya tidak spesifik, dan juga not yet known to the readers maksudnya tidak diketahui bendanya itu sama si pembaca ataupun lawan bicara kita ya. Nah, selanjutnya dan juga an ini kita gunakan untuk benda yang singular. Singular itu benda tunggal ya, artinya hanya satu. Kalau lebih dari satu tidak boleh pakai dan juga an ya. Di sini juga dijelaskan bahwa countable noun. Countable nouns itu artinya benda yang bisa dihitung ya. Countable nouns always have an article. Jadi benda-benda yang bisa dihitung itu kita pakai dan juga an, tetapi harus singular ya. Seperti itu. Kalian harus paham terlebih dahulu konsep dasarnya, kemudian kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, untuk penggunaan we use when the word that follows it begins with a consonant sound. Jadi bunyi konsonan di sini ya, kita tidak berpatokan pada tulisannya tetapi bunyi konsonan ya. Kalau huruf vokal kan a, i, u, e, o. Jadi konsonan itu selain dari a, i, u, e, o ya, bisa b, k, h, dan juga y. Sekali lagi Miss ingatkan, di sini kan consonant sound ya, jadi bunyi konsonan bukan tulisan ya. Nah, kita lihat ya contohnya. Kita pakai a book karena di awal kata dia itu berbunyi consonant sound ya. B kita ucapkan book ya. B itu kan masuk consonant sound, jadi kita pakai book ya. Seperti itu, mudah sekali bukan? Lanjut kita oke. Book ini artinya sebuah buku ya. Sebuah. Jadi kalau bendanya satu tunggal, kita harus pakai di depannya. Book. Oke, seperti itu. Selanjutnya kite. Kite artinya layang-layang ya. Kita ucapkan kite. Jadi dia bunyi konsonan soundnya K ya. K. Kite. Jadi kita pakai a kite, bukan an kite ya. Selanjutnya contoh yang ketiga, ini u di depannya. Ini tulisannya u, dia ini vokal, tetapi sekali lagi yang diperhatikan itu bunyi ya. Sound, bukan penulisannya. Kita hindari penulisannya ya. Ini cara bacanya u, university ya, bukan university ya. Kita pakai u itu kan y ya. Y, university, y. Jadi konsonan soundnya itu y. Y itu kan konsonan, jadi kita pakai bukan pakai an. Bukan pakai an university ya. Sekali lagi ya, Miss tekankan, yang ditekankan ya di sini adalah sound, consonant sound ya, sound. Cara membunyikannya di awal kata itu terdengar seperti apa. Nah, itu yang kita pakai. Yang menjadi acuan kita pakai ataupun an. Ya, seperti itu. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Nah, untuk penggunaan an kita lihat di sini ya. We use an when it's followed by a vowel sound. Jadi kita gunakan
kita gunakan en ketika di kata bendanya itu diawali dengan bunyi vokal a, i, u, e, o. Ya, ada 5 huruf vokalnya. Jadi kalau bunyinya kita ucapkan kata itu dan bunyinya antara a, i, u, e, o, makanya kita pakai en ya. Contohnya apple. Apple, sebuah apel ya. Apple. Ini kan kalau kita ucapkan a itu kan dia bunyi a ya. Jadi karena dia vowel sound, bunyinya itu vokal, kita pakai an apple, sebuah apel. Ya, seperti itu. Selanjutnya an umbrella. Umbrella, umbrella. Jadi dia bunyinya umbrella ya. Dia vowel sound, bunyi vokal. Jadi kita tambahkan an umbrella. Artinya sebuah payung. Ya, selanjutnya an eraser. Eraser. Ini kan kata depannya kita bunyikan i ya. Eraser. I itu vowel sound. Jadi kita tambahkan an. Nah, bagaimana teman-teman ya? Contoh yang terakhir. Cara bacanya ini kok ditambahkan an, padahal kan ini kan ini ya, tulisannya itu konsonan. Bagaimana? Oke ya. Nah, untuk ini cara bacanya bukan hour ya, tetapi cara bacanya hour. Hour. A kan huruf vokal ya, bunyinya vokal hour, jadi kita tambahkan an hour artinya 1 jam, an hour sejam atau 1 jam ya. Seperti itu cara penggunaan dan juga en ya. Kalian tinggal ucapkan. Jadi kalau kedengaran bunyinya konsonan, bunyi konsonan bisa pakai kalau bunyinya kedengaran di awal kata itu vokal, kalian pakai en. Ya, seperti itu. Dan perlu kalian ingat ketika gunakan dan juga en itu kan artinya sebuah ya. Harus tunggal ya, bendanya harus tunggal dan juga bendanya harus bisa dihitung, countable nouns. Itu saja rumus yang harus kalian pahami baik-baik terkait penggunaan dan juga en. Bagaimana? Sangat mudah bukan? Ya, Miss harapkan kalian bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Dan nantinya akan ada beberapa soal pertanyaan yang bisa kalian jawab agar pengetahuan kalian bisa meningkat. Ya, Miss rasa cukup sekian untuk video kali ini, and see you in the next video.